ada. Suatu ketika Rasulullah lewat pemakaman. Lalu Rasulullah mendengar sautah sami'ah sauta insana ini fi kuburihima. Rasulullah lewat di kuburan, ada dua kubur, Rasulullah mendengar jeritan. Yu'adzaban. Tunggu dulu kata Rasulullah, aku mendengar teriakan dari dua kubur ini. Lalu sahabat nanya, ma yu'adzaban? Kenapa ya Rasulullah? Disiksa? Iya, yu'adzabani. Bahwa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi siksaannya bukan karena dosa besar. Jadi Rasulullah lewat pemakaman, ada dua kubur dari umat itu berteriak kesakitan. Lalu Rasulullah ditanya, apa kira-kira siksaannya? Kenapa dosanya? Apa dosanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ahaduhuma la yastabri'uh min baulihi. Kubur yang pertama teriak, dia dosanya tidak besar, hanya karena sering tak cebok ketika kencing. Ini hati-hati. La yastabri'uh min baulihi. Berapa banyak orang di mall, bukan di sini. Pak Ustadz ngalamin? Tidak. Tapi saya tengok banyak kawan-kawan. Dia tak cebok, kencing tak cebok. Apalagi di mall, kan susah pakai air, nggak sama dengan air. Yang kedua, wayamsi bin namimah. Yang pertama karena sering kencing tak cebok, disiksa di kubur. Jadi orang yang sering kencing tak cebok dapat siksaan kubur. Yang kedua, wayamsi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini asik nak adu domba. Dari blok A sampai blok Z dikompor-komporin semua. Oh, kamu kata blok A, kata nomor 3, kamu tuh banyak bacot. Bilang sama yang satunya, kamu kata nomor 1 itu, kamu katanya suka tak pernah senyum, kamu penghuni neraka. Pokoknya diadu domba. Berantem hanya mulut dia. Orang satu komplek berantem gara-gara mulut dia. Berarti dua orang ini disiksa dikubur karena tidak cebok, yang kedua karena adu domba. Lalu kemudian Rasulullah summa da'a bijaridatin fakassaroha kisrata ini. Lalu kemudian Rasulullah nyuruh ke sahabat ambil pelepah kurma yang sudah jatuh itu, diambil, masih belum kering, masih hidup, bukan maksudnya masih segar. Lalu fakassaroha, Rasulullah memecahkan jadi dua belah. Yang satu belah fawadu'a ala kulli qabrin kisratan. Rasulullah satu belahan pelepah kurma itu ditancapkan ke satu kubur, yang satu tancapkan ke kubur yang lain. Lalu sahabat nanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Rasulullah, kenapa Rasulullah membuat seperti ini? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menjawab, la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibasa. Aku tancapkan pelepah kurma di kubur ini dan satu juga ditancapkan, mudah-mudahan Allah meringankan dosa dan siksaannya di kubur. Apa maknanya? Malam yaibasa, selama pelepah kurma ini tidak kering, masih basah. Artinya apa? Apa hubungannya pelepah kurma dengan kubur, dengan siksaan? Kalau kita ke kuburan, ini hadisnya sahih. Kalau kita ke kuburan, bawalah bunga. Setidaknya kita tancapkan pohon yang masih bisa tumbuh misalkan. Atau tak tumbuh. Selama pohon atau bunga ini masih segar, tidak kering, mereka bertasbih. Memberikan ampunan, minta ampunan kepada Allah untuk siksaan di kubur. Ini hadisnya. Jadi makanya kalau kita ke kuburan, kalau bisa kita tanam bunga-bunga atau kita taruh bunga-bunga. Jadi memang Rasulullah tidak menyampaikan bunga, tapi pelepah kurma. Karena pada saat itu ada pelepah kurma. Boleh Pak Ustadz pelepah kelapa, silahkan, tak masalah. Kalau kita samakan dengan hadis, dicarilah pelepah kurma. Mana kita cari pelepah kurma kalau di Arira Garden ini? Tak ada lah pohon kurma. Ambillah yang ada, taruh di kuburan. Maka selama pohon itu yang ditancapkan di kubur itu tidak kering, masih basah, dia bertasbih untuk meringankan dosanya si kubur yang dikubur itu. Ini luar biasa. Berarti pohon itu juga ikut berbicara.